warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mengambil materi mengenai pengadaan tanah atas guna ganti rugi yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Dira Juliana Putri. Perkenalkan, nama saya Jani Sabila. Perkenalkan, nama saya Vidya Mona Auropita. Perkenalkan, nama saya Nimas Nabila. Perkenalkan, nama saya Putra Pratiati. Baiklah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu hukum agraria yaitu Ibu Dr. Ari Budiarti SHMUM dan kepada dua narasumber kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giani Salsabila. Jadi pada bagian ini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa saja yang akan dibahas oleh kelompok 4, yaitu yang pertama kami akan memberikan penjelasan mengenai pengertian pengadaan tanah. Lalu yang kedua kami juga akan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pengadaan tanah. Lalu yang ketiga kami juga akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan tanah, disertai dengan cuplikan video wawancara kami bersama Bapak Ahmad Khairi, yaitu Bapak Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Pematang Gajah. Lalu yang terakhir kami akan memberikan penjelasan mengenai hasil wawancara kami bersama Bapak Raju, yang mana Bapak Raju itu merupakan salah satu masyarakat yang tanahnya digunakan sebagai pengadaan tanah guna jalan tol. Baiklah, langsung saja ke video mengenai pengertian pengadaan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Juliana Putri, NIM 1A1222023. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian penggandaan tanah untuk kepentingan umum dan ganti rugi. Penggandaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang penggandaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Baiklah, adapun pengertian dari penggandaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Yang dimana pihak berhak yang dimaksud adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek penggandaan tanah. Ganti kerugian. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses penggandaan tanah. Adapun bentuk pemberian ganti kerugian ini dapat dibagikan menjadi yang pertama dalam bentuk uang, dan yang kedua tanah pengganti, yang ketiga permukiman kembali, serta yang keempat kepemilikan saham, dan yang kelima bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun tujuan dari penggandaan tanah untuk kepentingan umum adalah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan umum pihak yang berhak. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah dengan menentukan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat. Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianti, NIM B1A1222047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum penggandaan tanah bagi kepentingan umum dan ganti ruginya. Dasar hukum penggandaan tanah, kepentingan umum dan ganti ruginya biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, dasar hukumnya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penggandaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini mengatur penggandaan tanah untuk kepentingan umum termasuk prosedur pengambilan tanah, penilaian ganti rugi, dan hak pemilik tanah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum terkait pengelolaan sumber daya alam dan perimbangan kepentingan umum dengan hak milik individu. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juga dapat mengatur detail lebih lanjut terkait penggandaan tanah. Yang keempat, peraturan daerah. Beberapa peraturan daerah atau kabupaten, kota juga dapat mengatur penggandaan tanah sesuai dengan kebutuhan lokal.
Jadi saat menghadapi penggandaan tanah untuk kepentingan umum ini penting untuk memahami hukum dan regulasi yang berlaku di negara dan wilayah Anda. Sekian dari saya. Saya Videmona Puspita dengan NIM B1A122010 akan melanjutkan materi tentang mekanisme tahapan perencanaan dari pengadaan tanah. Jadi yang pertama itu ada perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah yang bisa disebut dengan DPPT. Lalu ada persiapan, yakni gubernur atau bupati atau wali kota, persetujuan DPPT. Lalu pemberitahuan, penetapan lokasi dan pengumuman ketika ada pelaksanaan, yakni oleh ATR atau BPN dan instansi terkait pelaksanaan pembebasan tanah. Keempat ada penyerahan hasil, yakni oleh ATR atau BPN yang memberikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Mekanisme tahapan pengadaan tanah ini berdasarkan atas asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, keselarasan, pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Sekian materi dari saya, terima kasih. Dalam pengambilan tanah untuk khususnya jalan Batubara ya, betul ya, betul. Itu dari awalnya itu pendataan yang diiringi dengan peta master yang dari kantor pusat lain itu bahwasannya nama atas nama si A, si B, si C itu terkena jalan tol. Setelah adanya pendataan tersebut, maka ada pemanggilan, kemudian musyawarah dan sosialisasi ke masyarakat bahwasannya ini tanah yang bersangkutan terkena jalan tol. Kemudian setelah itu maka akan dilaksanakan prospek ke lapangan. Tentu kebenaran daripada keabsahan tanah tersebut yang mana dilengkapi dengan dokumen yaitu hak pemilikan berupa sertifikat, sepradik dan lain-lainnya. Setelah memang dinyatakan itu benar, maka akan dilaksanakan musyawarah kembali, pertemuan kembali dengan pihak-pihak terkait. Mungkin nanti akan dibicarakan makadam, Pak Amdal dan sebagainya. Kemudian baru ke jenjang untuk lebih lanjutnya yaitu masalah harga. Itu pun disampaikan kepada masyarakat bahwa nilainya itu berdasarkan NJOP. NJOP itu nilai dijual gimana kan? Setelah adanya kesepakatan, maka dibuatlah semacam kesepakatan untuk pelaksanaan pembayaran. Jadi untuk kronologis itu sangat panjang. Itu saya sampaikan tadi, itu gambaran gambaran garis besarnya saja. Tapi untuk awalnya mulai pertama kali dimulai itu sangat panjang, mungkin makan waktu bisa 6 bulan. Sangat panjang. Kenapa? Karena orang-orang yang terkena jalan tol tersebut kan bukan orang-orang sini saja. Tentunya butuh informasi di mana posisinya, kemudian lahannya juga perlu dipos benar-benar. Takutnya nanti dia mengaku dia milik dia, ternyata bukan. Kenapa? Karena lahan itu kan sifatnya diganti untung mungkin ya, bukan rugi ya. Jadi bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Mungkin untuk sementara jawaban saya hanya seperti itu ya. Mungkin untuk lebih detailnya mungkin bisa juga ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkena dari jalan. Baiklah, sesuai dengan apa yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa saya akan memberikan beberapa hasil dari wawancara kami bersama Bapak Raju, yang mana Bapak Raju itu merupakan salah satu masyarakat yang tanahnya digunakan sebagai pengadaan tanah guna jalan tol. Nah, jadi Bapak Raju ini memiliki 2 tanah, yang mana yang pertama itu terletak di Pematang Gajah dengan luas tanah 80 tumbuk, lalu yang kedua terletak di Kelurahan Pijauan, arah Jambi Betung, yang luas tanahnya sekitar 4,5 hektar. Lalu menurut informasi yang kami dapatkan bahwa wacana pembuatan jalan tol tersebut sudah dari 2017. Namun proses pembuatan jalan tol tersebut memang sedikit mengalami beberapa kendala, karena dapat kita ketahui bahwa pembuatan jalan tol tersebut memerlukan proses yang panjang. Nah, mengenai informasi apa yang kami dapatkan, bahwa kami mendapatkan informasi yang pertama, yaitu ketika narasumber kami diundang ke pertemuan antara pemilik tanah dengan pemerintah
Jadi untuk kesepakatan pertamanya yaitu adalah ganti untung. Bahkan sampai 3 kali pertemuan itu masih ganti untung. Namun ketika diadakan pertemuan kembali, tiba-tiba dari ganti untung tersebut berubah menjadi ganti rugi. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan para warga, kenapa bisa terjadi perubahan penulisan antara ganti untung menjadi ganti rugi tersebut. Lalu informasi kedua yang kami dapatkan adalah ketika pemerintah meminta narasumber kami untuk pengadaan tanah guna jalan tol tersebut, pemerintah melakukan dengan musyawarah. Namun pemerintah juga mengatakan apabila ada warga yang merasa uang ganti ruginya tidak sesuai, maka uang ganti rugi tersebut akan diletakkan atau dititipkan di pengadilan. Dengan kata lain, pemerintah mengatakan bahwa ini untuk negara, jadi jika ada yang tidak sesuai maka akan kami titipkan di pengadilan. Setelah itu, informasi yang kami dapatkan juga dan yang menjadi pertanyaan adalah menurut warga terjadinya ketidaksesuaian penetapan harga di awal pertemuan dengan yang akhirnya disepakatkan. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa waktu itu ada suatu kejadian di daerah Jambi Rengat yang mana ada satu rumah yang sudah dibongkar, namun terjadinya keterlambatan dalam proses pembayaran. Walaupun sekarang itu sudah diproses kembali. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kelanjutannya itu akan dibahas oleh teman saya yang bernama Nyimas Ratri Nabila. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Ratri Nabila. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil wawancara kami kepada salah satu narasumber. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan narasumber kami mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya yaitu mengenai kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi antara warga dan pihak tol itu dilakukan dengan cara musyawarah, seperti yang terjadi dengan narasumber kami ini. Informasi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pembayaran. Pembayaran untuk pembangunan tol ini ada yang sudah 100% selesai seperti di daerah Jambi Rengat yang mana pembayarannya sudah tuntas, lalu juga ada yang pembayarannya masih dalam tahap proses. Salah satu alasannya yaitu karena pembangunan tol ini juga masih dalam tahap proses. Seperti yang terjadi dengan narasumber kami, bahwa tanah milik beliau di daerah Kelurahan Pijauan itu pembayarannya juga masih dalam tahap proses. Menurut informasi yang kami dapat, di daerah Bertam itu terdapat sekitar 14 warga yang pembayarannya juga masih dalam tahap proses. Narasumber yang kami wawancarai ini memiliki 2 tanah di 2 daerah pembangunan tol. Yang pertama di daerah Kelurahan Pijauan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pembayarannya masih dalam tahap proses. Lalu di daerah Pematang Gajah yang mana pembayarannya sudah selesai dan sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Informasi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dalam pembangunan tol ini terdapat yang namanya UGR atau uang ganti rugi yang memiliki 3 tahapan, yang mana dalam tahapan UGR 1, UGR 2, dan UGR 3 itu memiliki selisih jarak waktu. Baiklah, itulah informasi yang kami dapat dari hasil wawancara kami dengan salah satu narasumber kami. Sekian presentasi dari bagian saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini saya mewakilkan kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan dan juga saran, yang mana kesimpulan yang dapat kami berikan adalah bahwa pengadaan tanah tersebut, apalagi untuk sebuah jalan tol, itu memang memerlukan tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan gambar ini. Dan juga tentunya karena memerlukan tahapan yang panjang, maka tidak bisa dipungkiri terjadi beberapa kendala dalam pembuatan jalan tol tersebut. Saran kami adalah sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengadaan tanah tersebut, misalnya melalui pembinaan penyuluhan hukum, khususnya hukum agraria, kepada aparat pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Dan juga saran kami yang kedua adalah penetapan nilai ganti rugi itu sebaiknya tidak
berpatokan dengan NJOP saja, karena dapat kita ketahui bahwa NJOP itu tidak selalu sama dengan harga pasaran sebenarnya, serta tetap mempertimbangkan unsur kemanusiaan. Lalu yang terakhir, saran kami yang terakhir adalah masyarakat sebaiknya lebih memahami mengenai fungsi sosial atas tanah agar tidak meminta ganti rugi yang begitu tinggi. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemberian materi atau penjelasan yang lain dan sebagainya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum